Oke, sebelumnya kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mendemonstrasikan hasil dari IoT kami, yaitu dengan judul Smart Dashboard, yang dimana di sini kami sudah menyediakan sensornya. Lalu di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara sensor itu bekerja dari awal sampai akhir. Oke, di belakang kami ini ada poster yang sudah kami buat. Mungkin bisa langsung kami jelaskan dari poster terlebih dahulu. Baik, di sini ini adalah poster kami. Nah, kita bisa lihat di tampilan atasnya ini ada gas LPG yang menandakan bahwa kita ini adalah sistem mendeteksi kebocoran gas. Lalu kita di sini ada ESP8266 sebagai komponen utamanya. Lalu ada sensor MD2, lalu ada dashboard, lalu nanti kita akan melihat lewat notif yaitu ke tele seperti itu. Mungkin bisa ke bawah lagi. Nah, ini adalah judul dari tugas kita atau proyek kita kali ini. Nah, jadi yang pertama adalah designing gas leakage detection not using MT2 sensor and ESP8266. Nah, jadi kita di sini tuh menggunakan ESP8266 sebagai komponen utamanya. Lalu kita menggunakan MT2 sebagai sensor pendeteksi kebocoran gas dan seperti Ada ESP8266 sebagai mikrokontroller atau otak dari semuanya ini agar dia bisa mendeteksi gasnya. Lanjut, kedua. Jadi yang kedua ada implementing MQTT protocol dan non-thread control and monitoring. Jadi MQTT ini buat plot ke servernya, terus dan non-threadnya ini tuh buat dashboardnya sendiri untuk bisa ada agar tampilannya menarik ya, tampilan non-thread untuk tampilannya. Lanjut yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini itu ada managing gas level data with InfluxDB and the web-based dashboard. Jadi nantinya di sini kita juga akan menggunakan InfluxDB sehingga nanti akan menampilkan dashboard untuk monitoring dari datanya tersebut. Yang terakhir ada profiling Telegram alerts dan evaluating smart dashboard performance. Jadi kita akan mengirim notif dari Telegram untuk supaya dan juga akan melakukan evaluasi performa. mungkin kita akan lanjut ke alat IoT kita. Jadi ini adalah implementasi hardware untuk Proyek kami kali ini, yang dimana di sini bisa kita lihat untuk hardwarenya itu ada di sini ada ESP8266, lalu di sini ini juga ada buzzer, ini ada MQ2, dan di bagian sebelah sini ada OLED display. dan kita menggunakan kabel male to male dengan ukuran breadboard segini, dan ini nanti kita sambungkan pinnya sesuai dengan ketentuannya seperti itu, dan ini kita sambungkan ke laptop menggunakan kabel micro USB. Oke, yang pertama kita mengimplementasi kodenya menggunakan Arduino IDE ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini adalah hasil dari kodenya sendiri. Yang pertama itu ada raw dan kali. Itu secara real time ya, mendeteksi gasnya. Jadi raw-nya apa? Jadi raw ini itu adalah data awalnya gitu, kayak misalnya gas awal yang data awal gas awal yang ada di sini. Jadi raw ini kayak mendeteksi gas yang semua gas yang ada di ruangan ini. Nah, jadi kali ini adalah dia akan mendeteksi dari gas LPG-nya. Soalnya kita kan menggunakan sensor MQ yang mendeteksi gas LPG ya. Oke, selanjutnya kita setelah mengimplementasikan kode di Arduino, sekarang kita lanjutnya ke di MQTT. Nah, di MQTT sendiri tuh dia tuh membuat sebuah cloud ya, mengirim cloudnya dari Arduino ke MQTT, dan di sini juga ada subscription-nya. Jadi misalnya dia ini value-nya status gasnya ya.
value itu status gasnya jadi 0. Kenapa 0? Karena alat kami berarti nggak mendeteksi ada kebocoran gas atau mendeteksi adanya gas LPG di ruangan ini, karena emang nggak ada. Terus value-nya sendiri ya ini buat ini aja mengetahui bahwa statusnya aman ya, karena nggak ada gas yang nggak ada gas yang terdeteksi di ruangan ini. Oke, itu berkata statusnya aman. Oke. Baik, di sini langsung saja kita akan praktik bagaimana cara sistem kita bekerja, yaitu kita menggunakan korek api. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk value-nya ini masih 0, 1, ini tuh belum mendeteksi atau belum termasuk ambang batas kita. Nah, mungkin kita coba bisa deteksi langsung lewat korek api kita. Oke, caranya di sini korek api yang saya pegang akan saya arahkan di NQ2-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat kalau value-nya ini naik. Nah, mungkin di Arduino-nya kita bisa lihat, oke, sama. Ini real time-nya kita bisa lihat di sini. Nah, di ini 1626 dan di sini juga 1626 ya. Kita bisa lihat di sini, ini untuk detiknya. Jadi untuk threshold kita ini pada 150. Jadi nanti ketika gas kita di atas 150 value-nya, maka dia akan membunyikan buzzer seperti itu. Ini kenapa lama? Karena mungkin banyak ngedeteksi gas ya di sini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini value 156 saja ini sudah membunyikan buzzer seperti itu. Jadi kayak ambang batas kita kan 150, ketika di atas 150 maka dia akan memberikan buzzer seperti itu. Untuk statusnya sendiri, nah ini kita bisa lihat berubah jadi, Scroll aja. nah jadi bahaya nih teman-teman ketika buzzernya bunyi. Ketika buzzernya nggak bunyi maka akan menampilkan aman seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk monitoring kadar gasnya. Kita lihat di sini grafik gasnya ini sangat real time ya, ini sama waktunya. Nah, ketika value-nya naik, dia di bagian monitoring kadar gas ini, dia akan naik juga untuk kadar gasnya ya. Lalu untuk grafiknya bisa kita lihat di sini, dia secara real time menaikkan grafiknya kalau misalkan dia terdeteksi gas. Lalu di situ juga ada status dan alat yang dimana kalau misalkan dia tidak terdeteksi gas, maka dia akan berstatus aman. Tapi kalau misalkan dia terdeteksi gas, nanti dia akan berstatus bahaya. Selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa jika nanti dia mendeteksi gas, dia akan mengirimkan notifikasi ke pengguna ya, melalui Telegram. Kita lakukan lagi. Nah, ini untuk kadar gasnya naik, grafiknya juga naik. Nah ini statusnya gini, dia bakal kasih notifnya kalau dari luar. Nih seperti ini nih. Nah itu. Oke, jadi ini adalah data yang tersimpan di InfluxDB. Dia akan menyimpan datanya sesuai dengan jam pada saat gas itu berbunyi ya, atau status bahaya itu status menjadi bahaya. Misalnya ada di jam berapa nih? Jam 4.30 pada jam setengah 5 di jam 16.06. Oh ini secara real time per menit ya. Soalnya tadi dia kan kita nyalinya per menit ya. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk di Influx. Oke, mungkin cukup sekian video demonstrasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.